ke sektor. Jadi kita lebih mendekatkan ke jamaah. Oh ya, sebelumnya mungkin perkenalkan saya Dr. Eni, saya Kepala KKHI Mekah. Di sini nanti saya ada tim ya, dari tim Poliristi nanti akan dikendalikan oleh Dr. Siti Chandra, SPKFR, dan perwakilan dari spesialis nanti ada Dr. Jagadito spesialis jantung, Dr. Asdar spesialis paru dan Dr. Taufik spesialis penyakit dalam. Untuk selanjutnya bagaimana teknis poliristi yang akan dilakukan oleh KKHI Mekah selanjutnya akan eh, dijelaskan oleh Dr. Siti Chandra. Kepada Dr. Siti Chandra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Dokter Eni dan sejawat sekalian. Selamat datang. Saya Siti Chandra. Saya ditugaskan sebagai eh, tanggung jawab untuk poliristi dan saya akan izin share untuk apa yang perlu diketahui tentang poliristi dan untuk sejawat sekalian bisa lebih mengenali jamaah-jamaah mana yang merupakan jamaah yang dengan kehati-hatian khusus. Karena ini penapisannya khusus untuk populasi risti berat. Jadi supaya risti berat mana saja yang betul-betul di antara yang berat itu yang kita perhatikan. Oke, eh, saya izin share. Oke, share. Sudah nambah ya dok. Nanti kami akan share di grup konsultasi ya dok ya untuk materi ini. Jadi temanya adalah KKHI menyapa. Jadi dari tim KKHI Mekah akan menghampiri sektor. Semalam kita sudah ada rapat terlebih dahulu dengan sektor 1 sampai dengan 11 untuk menjelaskan tentang apa yang akan kami kerjakan mengenai poliristi ini. Tujuan kita adalah untuk mempertahankan istitoah jamaah risti, terutama risti berat. Karena banyaknya aktivitas yang banyak melakukan aktivitas fisik di saat aktivitas ibadah haji ini. Dalam penapisan jemaah risti berat, izin ya Kak, sebentar. Baik. Dalam penapisan jamaah risti berat, ini dokter bisa jawab sekalian bisa lihat bahwa metode yang kami kerjakan adalah dari kelompok risti berat yang memiliki riwayat sakit jantung, kemudian lansia dengan komorbid hipertensi dan DM, kemudian yang memiliki riwayat PPOK, ini kita perhatikan lagi dengan red flag atau kehati-hatiannya lagi, yaitu dengan adanya tools pemeriksaan dari sejawat spesialis jantung, kemudian spesialis paru dan penyakit dalam, satu selain baik itu dari saya, dari kedokteran fisik dan rehabilitasi, maupun sejawat dari neurologi maupun dari psikiatri terkait dengan kelompok risti berat ini. Jadi intinya tanda merahnya risti berat itu masih kita beri lagi petir, artinya red flag atau kehati-hatian bahwa kelompok ini yang memang kalau ada keluhan, kemungkinan angka mortalitasnya tinggi. Jadi harus kita perhatikan untuk lebih mengenali populasi jamaah kita. Dari jantung sudah ada Zoom sebelumnya, mungkin Dokter Jagadito sudah memaparkan tentang tools yang digunakan oleh teman-teman jantung. Dari tools itu kalau memang nilai clinical mood-nya lebih dari 15%, mereka juga meminta diadakan EKG terbaru dan akan dilakukan echo ulang bila belum ada data echo sebelumnya. Intinya kalau tidak ada keluhan dengan echo lebih dari 35%, dengan obat rutin tidak ada keluhan, observasi. Akan tetapi aktivitas observasi ketat. Artinya pembatasan aktivitas fisik, berjalan, dan menggunakan energi yang berlebih saat ibadah itu betul-betul dibatasi. Kalau bisa dengan kursi roda, bisa dengan aktivitas terbatas, itu hanya mengkhususkan pada tindak ibadah saja.
Apabila ada keluhan pada risiko berat dengan red flag ini harus dikonsultasikan ke WA Group konsultasi medis dari KKHI Mekah yang memang sejawat sudah tahu sekalian bahwa kita punya WA Group konsultasi dan seluruh dokter spesialis yang ada di KKHI Mekah siaga 24 jam saling mengingatkan untuk membahas keluhan yang dikonsultasikan kepada kami dan untuk instruksi selanjutnya. Jadi intinya adalah ini kelompok risti berat dengan tanda petir itu betul-betul kelompok yang harus diperhatikan. Apabila ada keluhan apapun terkait mereka, konsultasikan. Kalau tidak ada keluhan, awasi ketat. Karena ini kelompok yang berbahaya. Karena seringnya mungkin mereka melakukan aktivitas yang berlebihan dibanding harusnya istirahat, mungkin ikut yang lain. Jadi di dalam kelompoknya, di regunya, baik dokter TKHK-nya juga tahu bahwa ini kelompok nggak sembarangan. Jadi betul-betul dia datang untuk beribadah dan kita jaga kualitasnya, aktivitas dia hanya konsentrasi di ibadahnya. Nanti kelompok risti berat itu yang sudah ditapiskan ada beberapa ini dari penapisan hanya dari jantung dulu. Nanti tolong dilaporkan ke sektor untuk penapisan jantung siapa saja. Nah, untuk penapisan yang selanjutnya ini toolsnya tadi hasilnya yang di kanan nanti sejawat bisa bisa di Kopas. Ini nanti linknya akan saya berikan untuk PPT-nya untuk dilihat hasilnya dimasukkan diikuti sesuai dengan yang ada di pertanyaan tersebut dan sudah kemarin dijelaskan oleh Dokter Jagadito bahwa nomor 89 itu bisa kalau tidak ada ya tidak ada dan jawabannya nol, yang lainnya bisa dilihat dari clinical modelnya. Ini adalah infografis terkait hal-hal yang memang harus diwaspadai terkait dengan serangan jantung, mengingat banyak sekali insiden jantung koroner di dalam aktivitas ibadah haji ini, yang pasien, maksudnya jamaah, kemudian tenaga kesehatan, jamaah yang lain, yang ada di sekitar kelompok risti berat dengan petir itu memahami bahwa itu muncul keluhan, tolong komunikasikan ke TKHK, komunikasikan ke WA Group konsultasi medis dari KKHI Mekah. Berikut ini adalah tools dari penyakit paru dari teman dokter spesialis paru. Ada dokter Asdar juga di dalam kelompok diskusi kita saat ini. Kalau bila nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke beliau. Menggunakan kriteria GOLD, jadi ini semua berlaku. Apabila pasien dengan risti berat tadi ada keluhan sesak, sesaknya dengan skor MMRC lebih dari sama dengan 2, apakah itu skor itu ini? Jadi kalau dia berjalan itu lebih lambat dibanding teman sebayanya, kemudian dia susah bernafas, dia harus berhenti untuk ambil nafas ketika jalan di tangga. Mungkin juga bisa diingat bahwa tidak hanya tangga, karena ramping atau jalan menanjak itu juga termasuk berat. Sedangkan mengingat di tempat mereka beribadah jalanannya tidak landai, ya. Banyak beberapa jalan yang menggunakan tangga maupun uh, uh, ramping atau nanjak. Jadi lebih dari 2 itu termasuk yang kategori harus diwaspadai. Pernah dirawat lebih dari sama dengan 1 kali dalam 1 tahun terakhir dengan gejala sesak, ada komorbid di bawah ini, jantung, metabolik, gangguan otot yang secara menyeluruh jadi kurus orangnya, kemudian keropos tulang, ada gangguan depresi, ansietas maupun kanker paru. Kemudian berulang SPO2-nya saturasinya kurang dari sama dengan 88 dengan RR yang kurang dari 24 dan HR atau heart rate-nya kurang dari 95. Penapisan dari penyakit dalam, sejawat dari penyakit dalam memberikan modifikasi kriteria sebagai berikut untuk memudahkan. Jadi apabila ada tekanan darah sistoliknya lebih dari 180, kemudian DM tidak terkontrol dengan gula darah puasa lebih dari 180, adanya komplikasi DM, baik ulkus dan neuropati dan lain-lain, kemudian adanya penyakit ginjal kronik serta keganasan stadium lanjut. Ini merupakan red flag atau kehati-hatian yang lebih pada kelompok risti berat yang menjadi perhatian dari teman-teman sejawat penyakit dalam. Di dalam grup ada juga Dokter Taufik penyakit dalam yang nanti siap akan berdiskusi dengan sejawat sekalian. Ini tools ADL dan mobilisasi dari saya, dari kami, dari rehabilitasi medik. Kita menggunakan indeks Bartel sebelumnya. Paling mudah dokter mungkin bisa lihat dengan jadi kalau dalam 30 Pasti detik wis ngerti obat terus diatur. dia diminta duduk. Kalau aku tuh pas sembarangan terus diatur. Mohon izin dokter bisa di mute. Oke.
Baik, Dok. Untuk duduk berdiri dalam 30 detik, apabila dalam 30 detik bisa melakukan duduk berdiri, kemudian duduk kembali, berdiri itu sampai lebih dari 10 kali, dia endurance-nya bagus. Tapi kalau tidak sampai 10 kali, berarti orang ini perlu bantuan, baik dengan walker ataupun dengan kursi roda. Jadi jangan dipaksakan berjalan, karena effortnya akan lebih tinggi. Kalau dia punya gangguan jantung dengan kemampuan yang tidak terlalu baik, otomatis akan lebih berat. Oke, untuk dari neuropsikiatri mereka tetap yang penting tidak ada gaduh gelisah. Jadi dari teman-teman neuro dan psikiatri, kalau ada gaduh gelisah berarti dia kriteria red flag-nya jelas. Ini yang sudah dikerjakan waktu istitoah awal, jadi pakai data awal. Kemudian evaluasi dari obat, adakah polifarmasi? Teman-teman dari TKHK maupun farmasi tolong dicek obat bawaan jamaah. Seringkali mereka mendapatkan obat atau beberapa obat yang kerjanya mirip dan cara mereka minum obat mengingat ada perbedaan jam antara di tanah suci dengan di tanah air. Sebagai kesimpulan, ini akan menentukan jamaah risti berat yang sudah dilingkari merah itu dengan red flag atau awasi, tanda awasi ketatnya. Jadi kami menggambarkan dengan petir. Itu artinya adalah kehati-hatian lebih. Jadi kalau ada tanda petirnya mungkin sejawat bisa pakai spidol gitu ya, diwarnai di sebelahnya tanda tanda merahnya itu untuk menunjukkan bahwa ini risti berat dengan red flag. Jadi yang bersangkutan juga jangan melebihi batas. Teman-teman sekitarnya juga jangan mengajak mereka melebihi batas. Jadi jangan diajak kemana-mana atau tetap dinasehati kalau dia melakukan aktivitas melebihi batas. Karena keselamatan dia sendiri yang akan menjadi taruhannya. Konsultasikan ke WA Group konsultasi medis KKHI Mekah bila ada keluhan. Bila tidak ada keluhan, observasi ketat. Karena eh, menuju ibadah haji mereka belum baru menyelesaikan umroh wajib, beberapa di antaranya belum selesai umroh wajib dan kedepannya kita menyongsong armusnah, jadi tolong dijaga karena haji adalah arafah. Lapor ke sektor untuk kategori risti berat dengan red flag tersebut. Jadi PKHK teman-teman sejawat di kloter masing-masing memiliki mana saja yang harus diperhatikan populasi yang berbahaya ini. Nantinya kami akan ke sektor untuk memeriksa pasien yang risti berat dengan red flag dengan keluhan. Jadi kalau memang ada keluhan, saat kami datang itu keluhannya masih ringan yang tidak perlu mengganggu, tapi sudah mulai keluhan, entah keluhan berdebar atau keluhan yang lain yang bisa dilaporkan, nanti sektor akan menyeleksi dari yang dilaporkan 20 orang atau 30 orang terserah dari sektor untuk diperiksa. Mana yang perlu kami lihat saat tim KKHI mendatangi sektor. Dan mendatangi sektor nanti akan dimulai dari sektor yang terbanyak. Kloternya sudah lengkap. Jadi nanti akan uh, ada penjadwalan selanjutnya. Jadi sebelum itu kami mulai di minggu depan, kami harapkan teman-teman sejawat dari TKHK sudah memulai menyisir data tersebut dan mengetahui hanya dari kelompok yang risti berat itu mana saja yang berpetir gitu. Jadi kita sama-sama tahu jamaah mana yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak kecolongan. Kelompok yang tidak diperiksa secara langsung di sektor itu bukan berarti tidak diperhatikan karena setiap keluhan akan kami bahas di WAG konsultasi medis KKHI Mekah. Dan kalau memang diperlukan akan dipanggil untuk dibawa ke KKHI, GD KKHI, baik untuk rawat inap, untuk kita evaluasi, ataupun rawat jalan apabila stabil. Atau bisa juga untuk diarahkan langsung rujuk ke RS Arab Saudi. Nah, demikian dari kami pemaparan secara singkat. Ini demikian ini update sekilas ya dok ya. Jadi ini kita akan minggu depan, ini saat ini udah Ahad, kita akan masuk Senin, Selasa rencana ya dokter Eni, hari Rabu mungkin kita akan melihat mulai ke sektor, nanti kami akan mengkonsolidasi dengan sektor. Jadi kami harapkan adik-adik, teman-teman sejawat yang di TKHK Kloter sudah bisa mulai memiliki data kira-kira risti berat dengan petir itu bisa nggak kami dapat datanya di Selasa atau Rabu, tapi melalui sektor. Jadi kepala-kepala sektor lah yang akan menjadi pawang para petir ini, karena mereka otomatis yang segala macam yang gawat darurat mereka akan dapat duluan itu, yang terdekat. Jadi komunitas yang memang ada petirnya, kalau jalan-jalan ya harus ditegur karena ini
kalau Anda komunitas yang berisiko tinggi untuk terjadi gangguan gitu. Rencana untuk update saat ini data kedatangan sektor ada yang masih kosong, ada yang belum lengkap, dan nanti akan kami tentukan di hari Selasa malam ya Dokter Eni, nanti mana yang kami akan kita datangi lebih awal. Hari ini Ahad, berarti Selasa pagi? Senin baik. Ini baik. Berarti nanti mohon sejawat yang bisa melaporkan karena yang laporan lebih awal datang ke sektor yang nanti yang bisa kami akan datangi. Jangan takut, nanti tetap akan kami evaluasi apabila ada keluhan karena WA grup konsultasi medis 24 jam dalam 7 hari seminggu siap untuk mendukung dan mendampingi teman-teman sejawat semua dari sektor maupun dari kloter. Demikian Dokter Eni, teman-teman sejawat sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti paparan ini akan saya kirim di dalam chat maupun di dalam WA grup konsultasi. Kalau ada pertanyaan atau untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dokter Eni. Terima kasih Dokter Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dok masih di mute. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Dokter Eni atas kesempatannya. Kami dari KSM Jantung ya di KKHI Mekah ini hampir sama dengan presentasi yang kemarin sudah kami sampaikan tentang penampisan penyakit jantung. Nanti mohon para rekan-rekan sejawat mendownload Ki-Calculate untuk memudahkan teman-teman dalam menstratifikasi risiko dari penampisan penyakit jantung. Jadi seperti yang sudah berjalan selama ini, jadi apabila nilainya lebih dari 15%, mohon disertakan ketika kita mengadakan poliristi, mohon disertakan EKG terbaru ya. Jika memang terutama ada klinis misalnya mudah lelah, sesak nafas, kaki bengkak, kemudian nyeri dada, nah itu mohon disertakan EKG-nya. Nanti kami akan melakukan ekokardiografi ulang apabila belum ada data eko sebelumnya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pasien-pasien yang sudah berangkat ke Tanah Suci itu sebelumnya sudah ada istitoah juga dari dokter jantung di masing-masing daerah dan biasanya sudah menyertakan hasil ekokardiografi. Jadi mohon teman-teman sejawat bagi ada jamaah yang memiliki penyakit jantung dan sudah ada data hasil ekokardiografi atau USG jantungnya, mohon dibawa ketika ke poliristi. Jadi itu memudahkan dan mempercepat langkah untuk menentukan penapisan penyakit jantung. Kemudian sama bahwa pembatasan aktivitas fisik saat beribadah, jadi mohon bantuannya untuk menekankan terkait dengan kewajiban haji. Jadi haji itu utamanya adalah ketika di Armusna, sehingga ibadah sebelum itu sifatnya sunnah. Jadi kita menjaga jamaah agar sanggup melakukan ibadah haji yang wajib utamanya. Datang dengan kondisi yang baik, pulang dalam kondisi juga yang baik. Dan di sini alhamdulillah sudah mulai berjalan beberapa keluhan tipikal jantung dan sudah dikonsultasikan ke WAK konsultasi medis. Jadi mohon untuk bantuannya kepada rekan-rekan kalau memang curiga ada sakit jantung, bengkak atau nyeri dada, mohon bantuannya untuk merekam jantung atau EKG. Jadi kita ada EKG di teman-teman sektor, mohon itu juga diaplikasikan untuk mempercepat langkah dan keputusan kemana pasien-pasien yang terkena sakit jantung. Jadi kami di sini punya target, memang sejauh ini kita sudah ada yang meninggal 14 atau 15 gitu dan mayoritas memang sakit jantung. Target kita menekan seminimal mungkin kematian yang ada terutama terkait dengan sakit jantung. Jadi kami mohon dengan sangat bantuan dari teman-teman sejawat untuk membantu
jamaah agar bisa menstratifikasi risiko masuk kategori tinggi, rendah, atau sedang. Jangan ragu untuk lapor ke sektor. Kalau misalnya ragu, kami di sini juga sering mendapat konsultasi dari teman-teman sektor. Silahkan teman-teman sektor atau TKH mau konsul EKG aja atau keluhan, silahkan akan kami jawab. Kami di sini ada 4 spesialis jantung dan kami menjawab 24 jam terkait dengan keluhan teman-teman semua. Selanjutnya ini maaf saya ini untuk toolsnya, jadi sama seperti yang kemarin. Jadi ada scoring pretest probability. Jadi ada yang harus dimasukkan yaitu usia, jenis kelamin, kemudian chest pain, diabetes, hipertensi, dislipidemia, smoking story, dan untuk nomor 8 dan nomor 9 dikosongkan saja. Jadi coronary calcium score-nya diisi 0 dan diisi tidak ada data mengenai CT kardiak. Dan yang kita ambil patokan adalah clinical model ya, jadi bukan basic model. Kemudian ini ada infografis mengenai penyakit jantung. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman, terutama kalau untuk jamaah yang sudah berusia di atas 40 tahun atau 45 tahun, misalnya ada keluhan berdebar-debar, kemudian ada rasa mual dan muntah, kita sering juga ya, jadi serangan jantung itu tidak harus nyeri dada tipikal, tapi juga bisa disertai dengan mual muntah keringat dingin. Cuma hati-hati juga dengan pasien yang memiliki riwayat gula atau diabetes, itu biasanya mereka malah tidak bisa merasakan nyeri dada karena ada komplikasi dari diabetes yaitu neuropati sehingga jantungnya tidak bisa kerasa nyeri itu sulit terasa. Jadi itu yang harus dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya ada rasa dada tidak nyaman, ada mual muntah dan juga keringat dingin, itu mohon segera direkam jantung segera. Kemarin saya lihat ada yang bagus itu begitu kerasa mual muntah, kemudian direkam jantung ternyata hasilnya ST elevasi dan itu perlu penanganan segera langsung ke rumah sakit Arab Saudi. Saya kira hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi untuk jamaah. Jadi kita deteksi dini lebih awal dan kita bergerak lebih awal. Kemudian pusing atau kepala sama pusing kepala, kemudian ini kendalikan penyakit jantung dengan patuh, kita menyingkatnya yaitu periksa kesehatan secara rutin. Teman-teman mohon bantuannya bahwa jamaah-jamaah terutama yang memiliki penyakit jantung itu dia memiliki pengobatan yang tidak boleh putus. Jadi dia harus minum obat seterusnya. Jadi itu yang menjadi mohon dibantu edukasi bahwa walaupun mereka melakukan ibadah wajib tetap harus minum obat jantung. Jadi jangan sampai menghentikan obat jantung karena itu akan memperparah kondisi jantung dari para jamaah. Jika memang obatnya habis, mohon dikonsultasikan ke poli bisa nanti kita bawakan dan juga atau ke KKHI karena obat itu harus terus menerus. Jadi kalau sudah habis harap konsultasi. Kita akan menyesuaikan dengan obat-obatan yang ada di apotek. Kemudian gizi seimbang, kemudian limitasi aktivitas ya. Jadi untuk jantung memang kita sangat memperhatikan terkait aktivitas fisik. Jadi pada pasien serangan jantung saja untuk sekedar pasien ke kamar mandi untuk buang air aja itu tidak dibenarkan karena akan memicu serangan jantung, apalagi untuk aktivitas fisik yang lebih berat, misalnya untuk jalan jauh, naik tangga dan sebagainya. Jadi upayakan minimalkan aktivitas fisik. Jadi lebih banyak istirahat, lakukan yang wajib-wajib dan selanjutnya istirahat. Sampai kita siapkan fisiknya untuk kondisi armusnah. Saya kira itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti dilanjutkan di sesi diskusi. Selanjutnya ini saya kembalikan ke Dr. Chandra dan Dr. Eni. Ya, terima kasih. Maaf, terima kasih Dokter Dito atas kejelasannya ya. Selanjutnya mungkin untuk materi paru mungkin bisa untuk diperjelas lagi oleh Dokter Asdar. Silakan Dokter Asdar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Eni. Untuk masalah-masalah pasien di bidang paru, terutamanya misalnya pada mereka yang memiliki resiko tinggi, yaitu adalah PPOK. Kita tahu bahwa PPOK itu seyogyanya seseorang pasien PPOK itu adalah memiliki masalah dengan
PPOK, saya sebaiknya kita dari KSM Paru menyarankan untuk tetap menggunakan inhalernya. Jadi semua jamaah-jamaah baik yang sebelum datang ke Indonesia maupun yang sudah berada di Mekah ataupun Madinah harus tetap membawa teman-teman sejawat eh, TKH ataupun teman-teman di sektor untuk diingatkan kembali untuk menggunakan obat-obat inhalernya. Kalau misalnya kehabisan pada pelaksanaannya, boleh datang ke KHI melalui IGD dengan bidang paru sendiri. Kita itu menggunakan kriteria GOL 2024. Jadi harus memenuhi skor MMRC lebih dari 2. Kalau MMRC-nya 2, artian kita harus melakukan kewaspadaan secara universal. Atau kalau misalnya pada saat dia tidak beraktivitas sekalipun, kalau misalnya SPO2-nya kurang dari 88%, sebaiknya kita juga harus memperhatikan kewaspadaan tersebut. Jadi pada pasien PPOK normalnya memang adalah 88 sampai 92%. Kita tidak punya target banyak-banyak pada pasien PPOK, tetapi kalau misalnya saturasi kurang dari 8%, kita harus melakukan kewaspadaan secara lebih lanjut. Tapi prinsipnya adalah pada pasien-pasien yang paru, sebaiknya memang kalau memang dia sudah MMRC-nya dari awal sudah 2 atau lebih 3, kita sarankan untuk melakukan aktivitas seperti SAI itu dengan menggunakan kursi roda. Kita sarankan seperti itu karena kebanyakan pasien-pasien kita yang saat ini kita rawat di KKH Mekah itu banyak yang mengalami PPOK eksaserbasi. Tapi rata-rata adalah kebanyakan dari mereka itu tidak menggunakan obat inhalernya bahkan jauh hari sebelum mereka berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi minta tolong teman-teman dari TKH pada mereka-mereka yang memiliki risti berat dalam hal ini PPOK, sebaiknya selalu menggunakan obat inhalernya kemanapun mereka berada. Jadi itu kan sudah ada beberapa pasien kita yang ibarat katanya sudah dapat terapi dari Indonesia, tetapi pada saat di Arab Saudi mereka sudah tidak menggunakan obatnya karena mereka sudah beraktivitas di luar dan obatnya sudah nggak dibawa ke masjid eh, dan pada saat mereka melakukan umroh wajib. Jadi mungkin itu saja yang harus saya tekankan karena mengingat kasus PPOK saat ini banyak sekali dirawat di KKH-IMK. Tapi kalau dilihat penyebabnya memang rata-rata pencetusnya karena infeksi, yaitu infeksi pneumonia. Tetapi itu bisa di dicegah dengan memberikan obat-obat yang kontrol rutin. Mungkin dari saya itu saja ya dokter ini untuk masukannya. Terima kasih dok. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut pada saat kita diskusi. Mudah-mudahan teman-teman dari KSM Paru ada di sini, kita bisa diskusi sama-sama. Ya, terima kasih Dokter Asdar untuk materi penyakit parunya. Selanjutnya untuk penyakit dalam, kami persilahkan kepada Dokter Taufik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter untuk slide-nya boleh diarahkan ke slide penyakit dalam ya dok. Ya. Ya. Oke, terima kasih sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini mohon izin kami dari penyakit dalam ya KKHI Mekah di sini untuk menyampaikan beberapa hal ya yang nanti akan menjadi konsentrasi kita di dalam pelaksanaan poliristi, yang mana pelaksanaan poliristi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien atau mempersiapkan jamaah agar siap untuk menjalani puncak ibadah haji yaitu Armusna ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi konsentrasi kita ya. Yang pertama adalah hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dua yang lainnya adalah penyakit ginjal dan juga keganasan. Nah, yang menarik dari penyakit dalam ini adalah sebenarnya
case-case ini adalah case-case yang akan sangat banyak ditemui oleh para sejawat sekalian, di mana banyak jamaah kita yang memang menderita hipertensi dan diabetes, karena mayoritas jamaah kita adalah jamaah usia lanjut. Maka secara usia mereka akan berisiko untuk terjadinya penyakit metabolik ini. Nah, apa yang menjadi kewaspadaan kita ya, yang mana kalau kita melihat poliristi ini jumlahnya kan hanya sedikit ya, yang bisa untuk didatangkan pasiennya kemudian dilakukan evaluasi. Nah, tools untuk pemeriksaan hipertensi dan diabetes mellitus itu ada di Bapak Ibu sekalian. Para sejawat sudah memiliki alat untuk mengukur tekanan darah, pemeriksaan gula, maka alat-alat sederhana itulah yang kemudian akan kita gunakan dan lakukan intervensi dengan itu. Yang pertama terkait dengan hipertensi, maka sebaiknya sejawat memiliki data selama di Arab Saudi, ya. Berapa tekanan darah rata dari para jamaah, ya. Kalau di sini dikatakan jika tekanan sistoliknya lebih dari 180, artinya ini sudah masuk krisis ya. Maka ini sudah masuk dalam kategori risti. Nah, sebelum itu, jika tekanan darahnya di atas 160 ya, di atas 160/100, maka sebaiknya dilakukan intervensi. Intervensi apa yang dilakukan adalah satu, kita harus melakukan evaluasi pengobatan yang sudah dijalani oleh jamaah. Apakah yang bersangkutan ini membawa obat dari Indonesia atau tidak? Kemudian yang kedua adalah apakah pengobatan ini diminum rutin atau tidak. Nah, manakala jamaah ini tidak membawa obat atau obatnya habis atau ternyata sudah menjalani pengobatan tetapi hasilnya masih belum sesuai target yang kita harapkan, maka nanti diharapkan pada sejawat untuk melakukan intervensi yang aktif. Artinya nanti kita dari KKHI akan siap untuk mensupport dari obat-obatan yang ada, ya, tentu dengan sesuai dengan Perbankes yang kita miliki. Kemudian termasuk juga diabetes mellitus. Apabila gula darah puasa, ya, yang kita pakai patokan adalah gula darah puasa, karena ini relatif simple dan tidak banyak atau minimal interupsi dari diet jamaah. Jika gula darah puasa dari 2 atau 3 kali pengukuran dia konsisten di atas 180, maka artinya kita membutuhkan intervensi tambahan. Ya, tentu para sejawat sudah mengingatkan untuk bagaimana mengatur diet dan sebagainya. Jika ini masih konsisten tinggi, maka perlu intervensi untuk pengobatan. Apakah kita menaikkan oral antidiabetesnya atau pemberian insulin? Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mendorong para jamaah, para sejawat sekalian ya, untuk semisal memang dibutuhkan, kita akan melakukan inisiasi insulin pada jamaah yang memang membutuhkan. Nah, di KKHI untuk fasilitas obat-obatan itu tersedia dan nanti kita insya Allah akan membuat alurnya ya yang mudah dan sederhana sehingga para sejawat sekalian nanti bisa mengakses untuk obat-obatan ini, termasuk di dalamnya adalah insulin dan juga bagaimana evaluasinya ya. Nah, harapannya ketika nanti sebelum poliristi ini dilaksanakan, maka sejawat sudah melakukan dua tools ini ya, pemeriksaan tekanan darah tentu saat pasien sudah rehat ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gula darah puasa secara serial. Paling tidak 2 kali pemeriksaan di 2 hari yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah banyak kasusnya adalah komplikasi diabetes mellitus, terutama adalah kaki diabetes. Di mana banyak sekali aktivitas haji kita yang menggunakan kaki. Sementara penderita diabetes ini memiliki kondisi neuropati dan vaskulopati juga, sehingga dia seringkali tidak merasakan apa yang terjadi pada kakinya. Maka kami menitipkan pesan bagi para sejawat sekalian untuk menengok kaki jamaah ya, terutama para penderita diabetes. Jika sudah ada luka ya, atau kakinya sudah ada bekas riwayat kaki diabetes, atau ya
selain ada luka, kemudian bekas luka, termasuk juga adanya kalus ya. Jadi ada penebalan di telapak kaki. Maka ini sejawat harus betul-betul waspada. Tolong diingatkan jamaahnya untuk tidak banyak berjalan jauh. Jika membutuhkan mobilisasi pada jamaah seperti ini, maka kami sarankan untuk menggunakan kursi roda. Dan bagi jamaah yang sehat, dari penderita diabetes yang kakinya masih baik-baik saja, tolong diperiksa, dipastikan bahwa sandal yang dipakai adalah sandal yang nyaman, sandal yang pas ya, bukan sandal yang kesempitan, kekecilan atau yang keras. Karena ini risiko untuk lecet dan ketika lecet maka urusannya akan panjang gitu ya. Dan juga untuk kaki-kaki diabetes yang kering maka kami sarankan untuk menggunakan pelembab secara rutin. Berikutnya, dua yang terakhir adalah penyakit ginjal kronik dan keganasan. Dua penyakit ini yang seharusnya kalau dari anjuran ini tidak masuk di dalam, tidak berangkat gitu ya. Tetapi masih ada 1-2 jamaah kita yang kemudian memiliki penyakit ini. Dan apabila ada maka mohon untuk dikonsultasikan ke WA grup konsultasi agar nanti kita bisa mempersiapkan arusna dengan baik. Demikian dari kami, dari penyakit dalam. Saya kembalikan ke Dr. Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Taufik tentang penjelasannya tentang penapisan penyakit dalam. Selanjutnya mungkin kita buka diskusi. Tadi ada. Kita buka diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari sejawat sekalian. Mumpung di sini ada tim kita ya dari perwakilan dari spesialis dari KKHI Mekah. Assalamualaikum Dokter Eni. Ya, Dokter Denny ya, silakan dok. Terima kasih Dokter Eni. Izin saya Dokter Denny dari KNO 001. Tadi terkait yang disampaikan oleh dokter spesialis jantung. Nah di situ kebetulan begini dokter, ada jemaah saya yang memang punya riwayat penyakit jantung dan selama ini rutin konsumsi obat NitroCaf. Begitu dok. Nah, kemarin kami lihat dan visitasi itu ternyata stok obat NitroCaf-nya itu sisa sedikit. Nah, begitu. Sementara kan yang seperti dokter sampaikan tadi juga bahwa obat-obat jantung itu nggak boleh diberhentiin gitu. Nah, harus terus-menerus, continuous kan begitu ya dok ya. Nah, saya mau nanya, ini kalau misalnya ke obat NitroCaf tersebut habis, apakah ada gitu dok stok obat NitroCaf itu di farmasi KKHI Mekah begitu dokter? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dokter Dito, silakan dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Denny atas pertanyaannya. Jadi betul ya, memang Iya kalau dokter untuk Dito. NitroCaf kita memang tidak menyediakan di apotek KKHI. Jadi nanti mohon dengan obat-obatan yang selama ini dikonsumsi yang lain, karena NitroCaf ini kalau kita di jantung istilahnya obatnya obat sunnah ya, jadi bukan obat wajib. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi mohon nanti kalau obatnya habis, mohon ke IGD aja, ke IGD KKHI. Nanti akan kita lihat obatnya yang lain apakah sudah optimal atau belum. Kita ada beberapa opsi untuk pengganti NitroCaf, tapi nanti akan kami sesuaikan dengan hemodinamik atau kondisi dari pasien. Itu aja. Jadi kalau NitroCaf habis, tidak ada masalah. Yang penting obat yang lain yang fardu ain yang wajib masih harus diminum. Begitu Dokter Denny. Oke. Iya dokter Dito, berarti nanti boleh juga kami bawa jemaahnya itu atau pasiennya itu ke IGD KKI Mekah untuk dilihat ya dok ya, kondisinya Boleh. ya dok ya. Silakan, Ya, boleh. itu aja dok ya. Karena beliau memang resti banget dok. Jadi kalau jalan sedikit aja dia itu cenderung sesak. Jadi kami pun sudah sudah edukasi ke jemaah untuk selalu batasi aktivitas, jangan yang terlalu berat. Dan kemarin waktu umroh wajib juga menggunakan alat bantu, begitu dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Denny. Iya dokter Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ini ada di meeting chat ya. Ada pertanyaan untuk visit polilisti per sektor jadwal apakah setiap hari? Dr. Chandra. Baik, baik dokter. Jadi nanti kami kunjungan ke Poliristi itu setiap sektornya ditentukan dari jumlah sektor yang paling lengkap atau paling banyak kloternya. Jadi nanti akan ada update sektor di kami eh, di hari Senin pagi ya, Senin ya dok ya. Senin besok itu mungkin Senin malam kita lihat update mana itu yang menentukan apa yang kami akan datangi terlebih dahulu dok. Rencana dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 ya dok. Dua, mulai 29 sampai dengan tanggal Mulai 8. 29. Nanti kita akan tentukan sesuai dengan jumlah kloter yang paling banyak di dalam sektor tersebut. Dan nanti sektor itu yang akan memilih. Jadi dokter sejawat sekalian jangan khawatir karena kedatangan kami itu untuk ngecek ke sektor sekaligus untuk mungkin bisa tanya jawab dengan sektor dengan TKK yang terpilih di 20 orang pertama yang untuk kita lihat langsung. Karena yang lain kalau ada keluhan dokter sejawat sekalian bisa tetap diskusikan ke tim ke WA grup konsultasi medis KKHI Mekah. Mohon bagi yang belum bergabung silahkan bergabung dengan link sejawat yang lain mungkin bisa share bergabunglah jadi dokter bisa bertanya apapun di situ terkait dengan pasiennya. Identifikasi pasien risti berat dengan red flag ini lebih memungkinkan lagi dokter lebih paham tentang populasi yang harus diemong yang dilindungi karena yang dengan red flag atau risti berat dengan tanda kehati-hatian lebih ini jelas angka morbiditasnya atau kemungkinan mortalitasnya lebih tinggi. Jadi jangan ragu untuk masuk di diskusi, di konsultasi medis, jangan langsung dibawa ke KKHI karena ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan komunikasikan dengan dokter-dokter sejawat saya yang standby terkait dengan penyakit yang bersangkutan. Dan mohon diingat untuk membawa pasien setelah sesuai dengan arahan, nanti tolong di toko atau kartu tanda pengenal pasien dibawakan ya dokter sejawat sekalian ya karena di situ ada QR nomor porsi di belakangnya itu ada QR untuk IPS pasien. Jadi kami memerlukan data riwayat yang kami akan dapat dengan scan tersebut. Karena ada beberapa yang tidak membawakan dan itu merepotkan untuk kami mencari data. Jadi kelancaran semua kita bisa entry ke Cisco Adcast dengan lebih rapi dan lebih cepat. Mohon dibawakan. Kalau ada fotokopinya juga boleh dibawakan. Ini ya dok ya, ada WA grup konsultasi medis KKHI Mekah. Dalam hal KKHI menyapa, kita jadi lebih dekat. Dokter bisa bicarakan langsung di KKHI WA grup konsultasi medis. Yang sejawat yang sedang bertugas jaga di IGD akan kolaborasi untuk saling mengingatkan sejawat mana saja yang dicolek untuk terkait konsultasi tersebut pasti akan disampaikan. Jadi nanti ada arahan apakah dokter harus stabilisasi dulu, ada tindakan yang harus diberikan dulu, dibawa ke IGD atau dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Tinggal ikuti aja arahan yang ada di dalam WA Group tersebut. Demikian ya dok. Terima kasih Dokter Chandra. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Dewini. Izin bertanya untuk kloter akhir yang tiba tanggal 10, apakah mendapatkan visitasi juga? Kloter yang tiba tanggal 10 itu tanggal oh ya baik. Baik itu via konsul aja dok. Yang penting tetap identifikasi ya dok karena teman-teman sejawat yang ada di TKHK sudah mendapatkan pembekalan di dalam presentasi kali ini sudah dijelaskan. Saya berikan pengantar, kemudian dijelaskan oleh Dokter Jagadito, Dokter Asdar, Dokter Taufik. Tadi bisa dilihat nanti PPT-nya sudah saya taruh di grup konsultasi medis. Silahkan dilihat. Nanti dokter, kalau ada yang kurang jelas, silahkan dikonsultasikan dok. Jangan takut. Kloter datang tanggal 10 kami ada di sini sampai dokter semua pulang gitu. Jadi kami ada di sini. Jadi silahkan konsultasikan ke WA grup konsultasi medis. Nanti kami akan ada di KKHI dan Siaga untuk mendampingi. Jadi dokter yang kloternya datang di belakangan, di luar dari kami mendatangi sektor tersebut,
tetap bisa konsultasi ya dok. Karena mengingat di belakang itu kan ada perubahan arus lalu lintas, ada jalanan yang ditutup, sehingga kami kenapa memilih tanggal sampai dengan tanggal 8 itu dokter. Untuk reminding dan mengingatkan. Karena sektor 1 sampai dengan 11 sudah akan paham dengan pendampingan tersebut. Sehingga nanti kalau dokter membutuhkan apa-apa, yang terdekat adalah sektor bisa membantu dokter. Konsultasi tetap dengan grup WA, grup konsultasi KKHI Mekah. Jangan takut. Jangan pusing sendiri, nanti kalau ada yang bermasalah langsung diskusikan. Nanti di dalam grup tersebut, dokter akan diarahkan. Ya dok, tidak bertemu bukan berarti dokter tidak kami bimbing. Tapi dengan adanya penandaan jemaah yang dengan risti berat, dengan petir atau red flag, itu membuat kita lebih berhati-hati. Populasi yang paling sangat harus kita perhatikan tuh yang mana. Dan kita tahu dengan penanda tersebut. Demikian dokter sekalian. Ada masukan tambahan dari dokter Dito, dokter Asdar maupun dokter Taufik? Dokter Dito dulu, monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Novi Surabaya ya. Jadi terkait key calculate penilaian CSPIN apakah ada atau tidaknya keluhan saat kita menilai? Ya, jadi jawabannya memang pada saat ini, kondisi saat ini ya. Eh, Meskipun ada atau tidak riwayat sebelumnya. Jadi yang kita nilai adalah kondisi saat ini. Jadi kalau misalnya pasien memang ada keluhan nyeri dada tipikal, itu memang kita masukkan ke kriteria saat ini. Karena tipikal tuh memang harus memenuhi 3 kriteria, yaitu ketika dia nyeri dadanya ada penjalaran, tembus ke belakang, itu kan kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, apakah itu memang dipicu oleh suatu stres emosional atau ketika dipicu ketika jamaah sedang beraktivitas berat, misalnya ketika sedang melakukan umroh atau sedang naik tangga. Nah itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kedua, apakah semua kelainan jantung, irama, kardiomegali meskipun tanpa keluhan dimasukkan kriteria jamaah risti? Nah, jadi tidak semua dimasukkan kriteria jamaah risiko tinggi ya, semua kelainan jantung ya. Jadi kita melihat klinis dan juga melihat pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang dari pasien. Kalau memang dia lebih dari 15% tapi ternyata dia tidak ada gejala, maka kita hanya memberikan anjuran atau saran seperti limitasi aktivitas atau ketika melakukan ibadah wajib bisa menggunakan skuter atau kart. Jadi tidak semua masuk kriteria jamaah risti ya. Jadi kita kembali ke klinisnya. Kemudian apalagi nih, baik untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh dokter Asdar ya. Saya menggantikan dokter Eni dulu sebagai moderator karena beliau lagi ada tamu. Baik, ini ada pertanyaan dari grup bahwa Assalamualaikum dok, izin bertanya untuk pasien riwayat PPOK. Baik, jadi untuk inhaler, alhamdulillah di KKI Mekah kita punya semuanya. Jadi mulai dari Saba, Ventolin, Salbulin, dan lain-lain itu ada. Kemudian kita juga punya Laba ICS, Seretide, Symbicort itu juga ada. Kita juga punya Lama, Spiriva, Spiolto itu kita punya. Jadi buat teman-teman KKH, teman-teman TKH ataupun sektor, jika ada pasien yang tidak membawa obat inhaler ataupun dari inhalernya sudah habis, boleh datang ke IGD KKH Mekah. Kita akan bantu resepkan, tentunya dengan membawa berkas-berkas yang tadi disebutkan. Kita akan bantu dan bisa dilanjutkan kembali dok. Mungkin dari saya itu. Mungkin dari saya itu saja dok. Nanti saya bantu cari pertanyaan-pertanyaan yang seputar paru. Baik, terima kasih dokter Asdar. Ini ada pertanyaan terkait mortalitas akibat penyakit kardiovaskular, dikatakan tadi banyak. Apakah di sektor terdapat AED? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau dari kita memang untuk defibrilator memang kita utamanya ada di KKHI ya. Sedangkan kalau AED itu memang lazimnya memang ada di tempat-tempat umum ya. Tapi mungkin nanti yang paling bagus adalah kita orientasi tempat dulu. Jadi mungkin teman-teman di sektor nanti bisa membantu dan menanyakan ke pihak hotel kira-kira apakah ada alat AED terdekat apa tidak. Karena kemarin kita berkaca dari pengalaman kemarin ketika di Masjidil Haram itu ada 2 jemaah kita yang tiba-tiba cardiac arrest, itu memang ada AED
ID tapi ID dari pihak Arab Saudi dan kebanyakan memang sudah terlambat. Jadi ketika sudah pasien sudah henti jantung, sudah penurunan kesadaran, kemudian ID-nya baru datang, jadi memang kita kehilangan banyak kesempatan untuk itu. Makanya kami di sini agak agresif untuk jantung. Begitu memang dia ada penurunan kesadaran, nyeri dada dan juga tiba-tiba arrest, maka kami langsung menyarankan untuk teman-teman TKH dan sektor segera langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi memang itu sifatnya yang membuat kita berdebar-debar ya, karena memang jantung itu biasanya munculnya bukan pada saat istirahat. Jadi kalau misalnya dia istirahat malah nggak kelihatan, tapi ketika dia baru memang keras baru kelihatan. Jadi itu pertanyaannya bagus teman-teman. Pertanyaannya bagus, terima kasih. Saya bantu Selanjutnya tambahkan tadi bahwa ada yang presiden dokter siapa? Dokter Irma ya. ya Dokter Lito saya bantu tambahkan. Jadi kita itu Siap. ini ada pertanyaan terkait di sektor itu ada EKG. Ada ya Dok, EKG kita punya EKG di sektor dan AED juga ada dan di setiap ambulans itu juga ada AED-nya. Jadi tidak perlu khawatir juga kita kita punya. Oke, ini selanjutnya Dokter Chandra ini ada pertanyaan nih dari Dokter Irma. Untuk pemetaan jamaah risti dengan red flag sebaiknya dilakukan kapan? Karena kami dapat manifestasi jamaah risti berat dan sedang saat embarkasi. Terima kasih. Segera dokter setelah mendapatkan info jamaah setelah dokter mendapatkan jamaah, dokter bisa memetakan hal tersebut. Memang waktunya berbeda-beda, tapi setidaknya dokter paham jamaah risti berat dengan red flag yang dokter kawal. Karena kita akan bersiap menuju Armusna, puncak haji. Jadi dokter tahu mana saja jamaah yang memang betul-betul harus dikawal dengan ketat. Dengan 3 tools dari spesialis yang dengan angka kematian tertinggi ya saat ini, jadi dari jantung, paru, dan dengan penyakit dalam, saya harapkan, kami sangat berharap teman-teman sejawat memiliki pemetaan tersebut untuk menandai mana saja yang pakai petir gitu. Jadi kalau populasi tersebut ada, itu yang harus kita ekstra hati-hatikan. Jamaahnya sendiri juga diedukasikan akan kehati-hatian tersebut, keluarga, orang sekitarnya juga diedukasikan. Karena kadangkala mereka melanggar eh, yang kita berikan informasi untuk mengurangi aktivitas karena ingin bersama-sama dengan keluarganya atau dengan temannya. Dengan adanya tanda petir itu, teman-temannya juga untuk ikut bertanggung jawab bahwa kalau yang bertanda petir ini tindakannya berlebihan, mereka bertanggung jawab bahwa ini akan memicu hal yang tidak diinginkan pada pasien tersebut karena jelas angka terjadi gangguannya tinggi kalau mereka melakukan aktivitas yang berlebihan. Populasi-populasi dengan tanda petir ini pastinya akan beribadah dengan bantuan, tidak bisa dengan berjalan kaki. Dia akan pakai kursi roda atau dengan bantuan lainnya. Demikian, dokter. Baik, ini ada pertanyaan tambahan dok. Untuk pemilihan jamaah yang bisa dikonsulkan ke Poliristi, apa pakai sistem siapa cepat dia dapat atau dari tim dokter KKHI yang melakukan screening prioritas? Jadi nanti, terima kasih dokter Dito. Dari dokter, ya dokter terima kasih pertanyaannya. Prinsipnya semua populasi itu nanti akan dilaporkan ke sektor. Memang sektor akan melakukan secara random mungkin ya dok ya. Nanti kami mau mengikuti kebijakan sektor saja. Diutamakan yang ada keluhan ya dok. Bukan yang diutamakan yang risti berat dengan red flag dan tidak ada keluhan, observasi saja. Tidak perlu diapa-apakan. Tapi kalau mungkin ada dokter mungkin tahulah ya, ada yang frailty, ada yang lain yang lebih geriatri dan lebih dengan tersangka yang lain dari 3 ini, silahkan diajukan ke sektor, nanti sektor akan memilihkan untuk kami. Bukan berarti yang tidak terpilih tidak diperiksa, kan nanti kalau ada keluhan akan dikonsultasikan di WA grup konsultasi dan dibawa ke KKHI kalau diperlukan. Tapi ya semoga saja tidak perlu ada keluhan sehingga mereka bisa kita kawal untuk menunaikan ibadah haji secara lengkap dan insya Allah mabrur dan bermanfaat bagi ketenangan kita semua karena itu adalah jamaah yang risiko keemergensinya tinggi dengan red flag itu. Demikian dokter. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi nih.
di sektor ada EKG dan untuk klinik satelit apakah ada EKG? Di klinik satelit belum tersedia EKG ya saat ini ya. Jadi memang EKG terdekat ada di sektor. Jadi kami mohon bantuan kerjasama dari tim teman-teman TKHI dan juga teman-teman TEMS terkait dengan EKG-nya. Nanti mungkin bisa disampaikan dulu ke teman-teman sektor. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Silakan. Izin dokter, materi sudah saya taruh di chat. Kemudian ada link juga. Ini bagi sejawat yang belum bergabung dengan WA Group Konsultasi KKHI, maka silahkan join lewat link. Dan silahkan dibagi dengan sejawat-sejawat yang belum memiliki informasi tentang hal tersebut. Agar memudahkan dokter untuk bertanya apapun tentang obat habis, tentang obat yang diperpanjang, nama obat yang tidak akan selesai mungkin kalau kita balas satu demi satu di dalam chat ini. Tapi di dalam grup konsultasi selalu ada dokter spesialis dan dokter yang siaga on duty di dalam WA group di IGD kami untuk merespon dari pertanyaan sejawat semua. Demikian dokter, tenang saja kita pikirkan bersama. Baik, Dokter Anggia silakan. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya dok. Saya dari KJT 22 dok, keberangkatan nanti tanggal 1 Juni. Jadi sebelum masa persiapan ini dari kloter kami, TKHK-nya udah mulai mapping dok, penyakit apa saja yang banyak pada jemaah kita. Dan ternyata memang hasil, kita kan ngirim Google Form ya dok ya, ke jemaah-jemaah, kita lihat hasilnya memang di atas 60 tahun dengan riwayat DM, hipertensi, gagal, ada juga gagal ginjal, keganasan, dan penyakit jantung itu lebih dari 50% dokter. Nah, kira-kira dok, sebelum keberangkatan, apa ya dok ya yang bisa kami lakukan gitu dok, untuk mempersiapkan, karena pada saat kami tiba nanti kan pasti langsung umroh sunnah, dan juga lumayan mepet menjelang armusna juga gitu dok. Kira-kira persiapannya apa aja ya dok? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Anggia. Jadi persiapan yang bisa kita lakukan itu sesuai dengan slide tadi ya. Jadi memang kita screening menggunakan scoring. Jadi memang scoring ini memang baru kita coba untuk pertama kalinya. Kira-kira apakah ibadah ini efektif apa tidak baru kita ketahui nanti setelah ibadah musim haji selesai ya. Biar kita tahu angka mortalitas dan angka morbiditasnya. Cuma ini merupakan salah satu tools yang bisa kita lakukan sekarang terkait dengan penapisan itu tadi. Jadi mungkin mulai dari stratifikasi risiko tadi yang sudah ada di slide, materinya itu bisa diaplikasikan mulai dari sekarang, jadi bisa dipetakan. Dan juga kemarin sudah ada edaran dari daerah kerja Makkah dari Kementerian Agama juga bahwa untuk umroh wajib nanti begitu jamaah-jamaah Risti datang, itu mohon diedukasi agar mereka beristirahat dulu. Semua sebenarnya, semua beristirahat minimal 6 jam ya, minimal 6 jam itu harus beristirahat. Jadi tidak boleh ketika habis penerbangan jauh langsung dipaksa untuk ibadah umroh, itu meningkatkan risiko yang sangat tinggi kepada jamaah. Karena kemarin kita sudah ada pengalaman, mereka hanya istirahat sebentar, setengah jam, 1 jam, kemudian dipaksa umroh. Setelah selesai melakukan sa'i, ada jemaah yang cardiac arrest atau di jantung. Nah, itu belajar dari pengalaman itu, kami menghimbau juga untuk teman-teman untuk mengedukasi terkait dengan edaran dari Kementerian Agama juga. Jadi karena ini merupakan edaran resmi dari Kementerian Agama, tidak hanya kesehatan, tapi juga berlaku untuk para KBIH ya. Untuk kesehatan, tapi juga berlaku untuk diberitahukan. Dan yang kedua, tentu kita harus menekankan kepada para jamaah bahwa batasi aktivitas, terutama untuk pasien-pasien yang memiliki kronisitas seperti tadi penyakit diabetes, kemudian jantung, hipertensi, itu memang kita harus sampaikan bahwa batasi aktivitas yang tidak terlalu perlu. Jadi kewajiban-kewajiban haji kan yang tidak dari sekarang terlalu malah perlu. Jadi merupakan kewajiban-kewajiban haji semua dipush dari sekarang, semua dipaksa punya haji, jamaah tenaganya habis, dan itu jelas menjadi suatu kerugian sendiri untuk para jamaah. Itu mungkin Dokter Anggia. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini, jika ada karsinoma apapun tapi tidak ada HT, DM, lansia atau PPOK, berarti ini termasuk risti berat apa tidak? Mungkin ini yang bisa menjawab Dokter Taufik ini. Silakan Dokter Taufik. Ya, terima kasih. Jadi untuk kasus karsinoma ini sebenarnya istitoahnya dipertanyakan ya, tetapi masih ada beberapa jemaah kita yang memang dengan cancer. Berapa di antaranya adalah end stage cancer.
Nah, pada jamaah seperti ini adalah sebenarnya target perawatannya adalah target perawatan paliatif ya. Artinya kita hanya mendampingi dan mensupport pasien ini agar bisa maksimal sesuai dengan kondisinya. Nah, apakah ini termasuk di pada kondisi jamaah cancer end stage? Sebenarnya tidak masuk dalam kategori RISTI yang sesuai dengan aturan Permenkes ya, dan tidak menyebabkan kematian yang sifatnya mendadak, kecuali ada pasien ini memang risiko tinggi untuk terjadinya VTI ya atau emboli gitu. Nah, sehingga yang perlu kita waspadai pada jamaah ini adalah bagaimana kita memposisikan jamaah ini biar bisa menjalankan ibadah dengan baik dengan aktivitas yang seminimal mungkin. Demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Taufik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman, sudah cukup? Ini ada dari Pak Jimli, silakan Pak Jimli. Masih ke mute, Dok. Masih ke mute, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini dok, mau nanya, misalnya ada jemaah haji yang menderita penyakit jantung, yang apa ciri-cirinya misalnya kayak odem, apa segala macam itu kan di odem di kaki atau di muka. Bagaimana kalau ternyata jemaah haji itu menderita dehidrasi dok? Anggaplah dehidrasi berat karena faktor cuaca atau segala macam. Itu bagaimana cara kita menanganinya dok? Gitu aja sih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi terkait dengan tadi misalnya pasien punya kasusnya jantung bengkak gitu ya, tapi kemudian dia mengalami dehidrasi berat ya. Jadi Iya dok. pertama kita lihat dulu klinisnya. Kalau memang dia dehidrasi itu kan artinya dia memang kekurangan intake cairan. Jadi tentu kita utamakan terkait dengan rehidrasinya. Cuma bagi pasien-pasien jantung itu memang volume cairan yang masuk ke dalam tubuh itu memang ada perhitungan sendiri. Jadi biasanya kita hitung 30 mili per dikali berat badan dari pasien. Nah, kemudian nanti kita kurangi. Jadi kurang lebih misalnya kalau berat badannya 70 atau 80, berarti intake-nya mungkin sekitar 1.800 maksimal. Tapi kalau memang kondisi dehidrasi, ya berarti kita harus utamakan kegawatannya dulu. Jadi yang utamakan kita loading cairan kalau memang dehidrasi. Nanti apakah cairan nanti takutnya overload apa tidak, itu nanti kita ada obat-obatan untuk mengurangi overloadnya. Jadi memang kita sistemnya memang balance cairan, dan itu memang tidak bisa dilakukan di sektor, nanti akan kita lakukan optimalisasi nanti di KKHI. Kurang lebih begitu Pak Jimli. Oh ya, terima kasih dokter. Yeah. Silakan, ada lagi? Izin menambahkan. Oh ya, monggo silakan. Ya, silakan Dokter Taufik, silakan. Dokter Irma dulu aja ya, Dok. Oke, baik. Dokter Irma, silakan. Baik, Dok. Terima kasih. Mau tanya, Dok. Kemarin kan dokter sudah menyampaikan bahwa bagusnya di evaluasi yang usia lebih dari 40 tahun. Sementara kan manifestasinya nanti kami dapat itu pas di embarkasi. Terus, apakah semua yang meskipun tidak ada ristinya itu, tapi kalau misalnya usianya lebih dari 40 tahun, semua kami apa namanya? Evaluasi, Dok, untuk resiko EJK-nya itu. Yang menggunakan aplikasi kemarin, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk usia lebih dari 40 tahun memang ini merupakan salah satu tools ya. Jadi idealnya memang dilakukan kepada semua jamaah yang usia 40 tahun. Cuma andai kata misalnya kita bisa melihat bahwa kondisi jamaah misalnya stabil dan di atas 40 tahun selama ini memang tidak ada, kan sudah ada istitoah ya dari
Kementerian Agama dan Kesehatan ya. Di situ kan kita bisa lihat ada baseline-nya apakah dia memang ada diabetes atau hipertensi. Jadi utamakan untuk pasien-pasien di atas 40 tahun yang memang punya faktor risiko diabetes, hipertensi ataupun dislipidemia. Jadi itu utamanya. Tapi itu merupakan salah satu tools yang memang paling bagus sebenarnya untuk dilakukan pada semua jamaah lebih dari 40 tahun. Tapi andai kata memang tidak memungkinkan, diutamakan yang memiliki komorbid. Itu dok, jawabannya. Baik dok, terima kasih. Baik, Dokter Taufik silakan ditambahkan. Ya, terima kasih dok. Izin menambahkan ya, ini pesan sponsor mungkin yang pertama dari beberapa case yang kita temui ini tidak semua muncul informasinya di Siskohatkes, sehingga kami menitipkan kepada para dokter sekalian sejawat, baik dokter maupun perawat juga ya, untuk perbanyak komunikasi dan ngobrol dengan jamaah ya, sehingga yang silent yang tidak tercantum di dalam Siskohatkes ini bisa dikenali lebih awal. Kemudian yang kedua adalah dari sekian banyak kasus yang kita rawat di KKHI ini, banyak diantaranya yang mengalami gangguan elektrolit. Beberapa diantaranya gangguan elektrolitnya cukup berat sehingga membutuhkan koreksi ya. Kasus terbanyak adalah hipokalemi dan hiponatremia. Sehingga kami juga menitipkan pesan bagi para sejawat sekalian, Bapak Ibu dokter dan perawat yang ada di kloter untuk jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan jamaahnya agar minum ya. Termasuk diantaranya nanti minuman yang sudah diberikan apa ya, elektrolit ya, pakai oralit itu, sehingga harapannya kita mencegah dehidrasi dan juga gangguan elektrolit bagi jamaah kita. Nah, demikian dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Taufik atas tambahannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, jemaah yang masuk kategori hamil, apakah termasuk risiko atau tidak? Hamil, mungkin yang paling bijaksana hamil jelas masuk risiko ya. Jadi mungkin nanti bagi jamaah-jamaah yang hamil atau memang ada masalah terkait dengan perdarahan, harap melaporkan dulu kepada TKH dan juga sektor. Jadi sambil kita observasi, dan tentu utamanya kalau pasien-pasien yang hamil itu memang kita harus lebih ekstra hati-hati dan disarankan menggunakan kendaraan ketika melakukan ibadah umroh. Jadi bisa pakai skuter atau pakai kart. Saya rasa itu mungkin jawabannya. Jadi dia pasti masuk risiko. Oke, sejawat sekalian, mungkin sudah ini ya, sudah banyak diskusi ini kan, nanti ini recording juga akan kami share nanti linknya. Eh, akan kami share di grup konsultasi medis, dan link grup konsultasi medis tadi yang ada di chat. Mohon sejawat yang belum bergabung silahkan bergabung untuk nanti bisa konsultasi dengan kami di grup konsultasi medis KKHI Mekah. Saya rasa cukup. Dokter Dito, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup dokter. Terima Baik. kasih. Dokter Taufik, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup dok. Baik, Dokter Asdar. Cukup dok, terima Baik, kasih. terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat saya, Dokter Dito, Dokter Taufik, dan Dokter Asdad. Kemudian terima kasih sejawat kami dari TKHK atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semua tugas kita dimudahkan untuk menjaga jamaah. Kita bisa dapat melayani jamaah dan dapat beribadah bersama dengan sebaik-baiknya dan dengan kemudahan yang Allah berikan. Allahumma yasir wa la tu'asir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Tidak. Terima kasih Salam. dok. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter. Jadi,